Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cynthia Ningsi dengan NPM 2001060016. Saya merupakan mahasiswa jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan FTIK Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan diferensial. Untuk submateri yang pertama atau A, yaitu persamaan diferensial dengan koefisien linier non-homogen. Untuk submateri yang kedua atau B, persamaan diferensial eksak. Untuk submateri yang ketiga atau C, yaitu persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Baiklah, kita menuju materi yang pertama, yaitu persamaan diferensial dengan koefisien linier non-homogen. Fungsi f(x, y) disebut fungsi homogen bila terdapat n elemen R sehingga berlaku f kx, ky sama dengan k pangkat n f x, y dengan n disebut orde dari fungsi homogen f(x, y). Kemudian jika syarat di atas tidak terpenuhi, maka disebut dengan PD non-homogen yang mempunyai bentuk AX plus BY plus CDX plus PX plus QY plus RDY sama dengan 0, dengan A, B, C, P, Q, R adalah konstanta. Baiklah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial non-homogen tersebut, terlebih dahulu harus diperhatikan kondisi yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama, jika A bagi P tidak sama dengan B bagi Q tidak sama dengan C bagi R, atau A, Q, min, BQ tidak sama dengan 0. Kemudian yang kedua, jika A per P sama dengan B per Q tidak sama dengan C per R, atau AQ min BQ tidak sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, yaitu jika A per P sama dengan B per Q sama dengan C per R sama dengan M. Selanjutnya yaitu persamaan diferensial eksak. Persamaan diferensial dalam bentuk PD dinyatakan persamaan diferensial eksak jika ruas kiri persamaan diferensial tersebut merupakan diferensial total suatu fungsi f, atau mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 2m per 2y plus 2n per 2x. Kemudian dengan kata lain, suatu persamaan diferensial biasa disebut persamaan diferensial eksak jika mx, y sama dengan delta m 2m per 2y x, y dan nx, y sama dengan 2n per 2x x, y. Jadi bentuk persamaan diferensial eksak adalah mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0. Persamaan diferensial dikatakan eksak apabila m per 2y sama dengan n per 2x. Langkah-langkah penyelesaian persamaan diferensial eksak. Yang pertama, tuliskan persamaan diferensial dalam bentuk diferensial, yaitu m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0. Uji keeksakan persamaan diferensial tersebut, yaitu dengan 2m per 2y sama dengan 2n per 2x. Jika eksak, integralkan m terhadap x atau n terhadap y, sehingga f(x, y) sama dengan integral mx, y dx plus cy. Kemudian turunkan f terhadap y dan samakan hasilnya dengan n x, y, atau turunkan f terhadap x dan samakan hasilnya dengan m x, y. Kemudian integralkan c aksen y untuk memperoleh cy atau c aksen x untuk memperoleh cx. Tuliskan penyelesaian umum dalam bentuk fx, y sama dengan c. Sebagai contoh, tentukan solusi dari x min 2y dx plus y pangkat 2 min 2x dy sama dengan 0. Penyelesaiannya untuk langkah yang pertama yaitu bentuk persamaan diferensial, yaitu x min 2y dx plus y pangkat 2 min 2x dy sama dengan 0, mx, y dx plus nx, y dy sama dengan 0. Langkah yang kedua yaitu uji keeksakan persamaan diferensial. Untuk 2m per 2y sama dengan x min 2y per 2y sama dengan min 2, dan 2n per 2x sama dengan y pangkat 2 min 2x per 2x sama dengan min 2. Terbukti bahwa persamaan diferensial tersebut persamaan diferensial eksak. Untuk langkah yang ketiga yaitu jika eksak,
integralkan M terhadap X atau N terhadap Y. Untuk fx, y sama dengan integral mx, y dx plus cy sehingga sama dengan integral x min 2y dx plus cy, maka fx, y sama dengan 1/2 x pangkat 2 min 2xy plus cy. Untuk n terhadap y yaitu fx, y integral nx, y dy plus cx sama dengan integral y pangkat 2 min 2x dy plus cx sama dengan 1/3 y pangkat 3 min 2xy plus cx. Langkah yang keempat yaitu turunkan f terhadap y dan samakan hasilnya dengan nx, y atau turunkan f terhadap x dan samakan hasilnya dengan mx, y. Maka do per do y dalam kurung integral mx, y dx plus y sama dengan nx, y. Integral do per do y sama dengan 1/2 x pangkat 2 min 2xy plus cy sama dengan y pangkat 2 min 2x, maka 0 min 2x plus c aksen y sama dengan y pangkat 2 min 2x, c aksen y sama dengan y pangkat 2. Untuk do per do x sama dengan integral, untuk do per do x dalam kurung integral n x, y dy plus cx sama dengan mx, y. Do per do x dalam kurung 1/3 y pangkat 3 min 2xy plus cx sama dengan mx, y. 0 sama dengan 2y plus c aksen x sama dengan x min 2y, maka c aksen x sama dengan x. Langkah yang kelima yaitu integralkan c aksen y untuk memperoleh cy atau c aksen x untuk memperoleh x. Maka integral c aksen y sama dengan integral y pangkat 2 dy, cy sama dengan 1/3 y pangkat 3. Untuk integral c aksen x sama dengan integral x dx, cx sama dengan 1/2 x pangkat 2. Langkah yang keenam, tuliskan penyelesaian umum dalam bentuk fx, y sama dengan c. Fx, y sama dengan 1/2 x pangkat 2 min 2xy plus cy. Fx, y sama dengan 1/2 x pangkat 2 min 2xy plus 1/3 y pangkat 3. Maka fx, y sama dengan c yaitu 1/2 x pangkat 2 min 2xy plus 1/3 y pangkat 3 sama dengan c. Untuk fx, y sama dengan 1/3 y pangkat 3 min 2xy plus cx. Fx, y sama dengan 1/3 y pangkat 3 min 2xy plus 1/2 x pangkat 2. Untuk fx, y sama dengan c, maka 1/3 y pangkat 3 min 2xy plus 1/2 x pangkat 2 sama dengan c, atau 1/2 x pangkat 2 min 2xy plus 1/3 y pangkat 3 sama dengan c. Selanjutnya yaitu persamaan diferensial dengan faktor integrasi. Ada bentuk persamaan diferensial yang tak eksak, tetapi bila dikalikan dengan suatu fungsi tertentu maka akan diperoleh suatu persamaan yang eksak. Proses tersebut dinamakan dengan faktor integrasi, atau faktor integrasi dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bahwa adanya hubungan antara persamaan diferensial eksak dan persamaan diferensial tak eksak dengan faktor integral atau integrasi. Yang kedua, untuk mengetahui syarat-syarat keeksakan suatu persamaan diferensial eksak. Yang ketiga, untuk mengetahui cara menentukan faktor integrasi pada persamaan diferensial eksak. Dan yang keempat, untuk mengetahui pada saat kapan faktor integrasi itu digunakan. Langsung saja ke contoh. Perhatikan bahwa persamaan diferensial berikut tidak eksak. Y dx plus 2x dy sama dengan 0. Akan tetapi perkalian terhadap y pada kedua sisi maka akan menghasilkan y pangkat 2 dx plus 2xy dikali dy sama dengan 0. Persamaan di atas merupakan persamaan diferensial eksak. Dari sini, karena y dapat mengubah persamaan diferensial tidak eksak menjadi persamaan diferensial eksak, maka y disebut sebagai faktor integrasi. Perhatikan bahwa persamaan diferensial berikut tidak eksak, yaitu y dx plus 3x dy sama dengan 0, mx, y sama dengan y dx sama dengan do m per do y sama dengan 1.
dan nx, y sama dengan 3x dy sama dengan do n per do x sama dengan 3. Karena do m x, y per do y tidak sama dengan do n x, y per x, jadi terbukti persamaannya tidak eksak. Mencari faktor integrasi yaitu do m per do y min do m per do x dibagi m sama dengan 1 min 3 per y sama dengan min 2 per y sama dengan min gy. Jadi faktor integrasinya adalah e pangkat min integral gy dy sama dengan e pangkat min integral min 2y dy sama dengan e pangkat min 2 integral 1 per y dy sama dengan e 2 ln y sama dengan y pangkat 2. Sehingga diperoleh persamaan diferensial eksak y pangkat 3 dx plus 3x y pangkat 2 dy sama dengan 0. Bukti uji eksak. Untuk mx, y sama dengan y pangkat 3 dx sama dengan do m per do y sama dengan 3y pangkat 2 dan nx, y sama dengan 3x y pangkat 2 dikali dy sama dengan do n per do x sama dengan 3y pangkat 2. Karena do m per do y sama dengan do n per do x, jadi terbukti persamaan tersebut persamaan eksak. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.